wassalatu wassalamu ala habibir rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Semuanya sehat Pak ya? Kalau ngaji harus jauh dari gurunya ya. Gak bisa kalau di sini itu semuanya gak bisa ya. Ayo ke sini. Semuanya sini gak ada yang menyadari. Saya juga gak nyadar loh. Ayo sini, ayo dari ke sini. Saya juga gak nyadar. Ayo. Nah, ayo dekat. Iya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibir rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatul iman, hadirin yang Allah Ta'ala, alhamdulillah. Sepertinya sudah sekitar 7 tahunan ya saya kesini ya. Mungkin ada yang berubah, enggak, sepertinya masih seperti ini. Ada AC-nya yang tambah ini. Dulu panas musola ini Pak. Ya, dulu panas, sekarang musola jadi dingin. Terus sudah jadi masjid ya. Ada jumatan sendiri. Ada 40 orang. Tapi masya Allah. Iya, kemarin Pak Eko minta saya datang untuk sekedar diskusi. Ya, insya Allah kita akan diskusi. Salah satu hal yang perlu kita diskusikan adalah sebab pecahnya ukhuwah Islamiyah. Salah satu penyebab pecahnya ukhuwah Islamiyah adalah manhaj atau metodologi belajar, metodologi berpikir yang didahului dengan metodologi belajar ilmu agama. Ilmu agama ini secara ringkasnya tidak bisa dipelajari sendiri. Ilmu agama ini belajar melalui perantara guru. Ringkasnya seperti itu. Ibnu Sirin dalam Muqaddimah Sahih Muslim ceritakan yang kurang lebih maknanya inna hadzal ilma dinun. Ilmu di sini ilmu isnad. Sesungguhnya inna hadzal isnad dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Belajar ke guru lagi itu bagian dari agama. Bahkan itu adalah agama. Maka lihatlah kalian berguru kepada siapa. Awal mula keanehan syukur, keanehan berawal ketika seseorang inginnya berinisiatif pribadi dalam memahami agama tanpa bimbingan guru. Para ulama wanti-wanti jangan membaca kitab sendiri sebelum memiliki mu'ahalah, sebelum berkompeten untuk membaca kitab sendiri. Kata para ulama, maka syuyukhuhu atau maka masyaikhuhu kitabuhu fakhataruhu yaghlibu shawabah. Siapapun yang gurunya langsung buku, tidak mau mendengar penjelasan guru, pastikan kesalahannya akan mengalahkan kebaikannya. Itu real. Baik. Dalam mempelajari ilmu agama ini rentetan dari pewarisan kesolehan, pewarisan makrifat, ilmu pengetahuan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, dari para sahabat ke tabi'in, langsung ke tabi'in, dari generasi terus ke generasi selanjutnya. Kita tahu ini Al-Quran, ada Quran itu di belakang itu ada Al-Quran. Itu karena kita percaya pada guru. Kita tahu ini hadis, itu kita percaya pada guru. Itu Al-Quran dari Nabi diturunkan ke sahabat, dari sahabat diturunkan ke generasi seterusnya, terus. Kita percaya saja pada guru. Begitu juga hadis dari
dari Nabi yang ditulis oleh Imam Bukhari, kita percaya saja pada Imam Bukhari. Pada Imam Bukhari sampai ke kita juga itu melalui transfer ilmu diriwayatkan oleh murid-muridnya Imam Bukhari. Ada riwayat Al-Mustaqli, ada riwayat Al-Harari, itu murid-muridnya Imam Al-Bukhari. Terus dari muridnya lagi ditulis sampai ke manuskrip yang ditulis di masjid-masjid, ada di Masjid Nabawi, ada di Makkah, ada di mungkin Andalus, mungkin ada di Maghrib, mungkin ada di Mesir, kemudian dicetak ulang, diteliti, dicetak. Apakah benar ini bukti Sahih Bukhari ini? Perbedaannya yang di Maghrib sama dengan di Makkah apa? Diteliti, ada hasyiahnya, ada catatan kakinya, seperti itu. Dalam meyakini teks atau wahyu, kita taklid pada ulama. Dalam memahami pun kita juga mengikut para ulama, kecuali mereka-mereka yang sudah sampai tingkatan bisa langsung memahami teks, langsung memahami Quran, langsung memahami Sunnah dengan bahasa aslinya, bukan dengan perantara penerjemah. Gak hanya bahasa aslinya, tapi tahu tata cara memahami teksnya. Tidak semua orang Arab itu bisa memahami wahyu. Saya tinggal di Arab 7 tahun loh. Banyak orang Arab itu nanya permasalahan agama ke saya, bifadlillah. Padahal saya orang Aceh, kalau secara lisan alhamdulillah sudah jadi Arabi, semoga bisa menjaga lisannya Arabi, bisa meneruskan, mewariskan ke generasi selanjutnya, turunan saya. Iya, itu real. Baik, jadi cara beribadah, kita ambil cara beribadah. Agama ini secara global, tata cara beribadah, cara muamalah, intrasosial, itu fikih. Cara berkeyakinan, itu akidah. Terus bagaimana kita beradab, beretika kepada sesama, beretika kepada Rasulullah, beretika kepada Allah, itu bagian dari adab. Gak jauh-jauh agama dari tiga itu bahasanya. Anggap kita ambil fikih, tata cara beribadah. Cara beribadah itu sudah dibahas. La jadida fi ahkam shalah, tidak ada yang baru dalam hal shalat. Saat Syekh Al-Albani tulis kitab Sifat Shalatul Nabi, Sifat Shalatul Nabi, itu kitabul asalnya berjilid-jilid banyak. Kemudian diringkas dari kitab tipis itu. Di situ ada perkara-perkara yang baru, benar-benar baru, yang dikenal oleh para ulama. Ada salah seorang ulama Saudi, namanya Syekh Bakr Abu Zaid, nulis kitab sanggahan berjudul La Jadida fi Ahkami Shalah. Tidak ada perkara baru dalam salat. Sudah selesai. Sifat salat Nabi dengan berbagai aspek, berbagai sisi, sepakat atau khilafnya sudah dibahas oleh para ulama. Semua sudah selesai. Bagaimana mereka membahasnya? Melalui jalur guru masing-masing. Di Madinah ada Ibnu Umar. Ibnu Umar berguru kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Ibnu Umar dan para sahabat lain. Mereka mewariskan ilmunya kepada generasi para tabi'in. Banyak di Madinah itu ada fuqaha sab'ah, ada 7 fuqaha terkenal. Di antara murid beliau ada namanya Nafi' alim kabir, ulama besar di Madinah, mewarisi ilmunya, salah satu pewaris ilmu Madinah. Ini punya murid banyak. Salah satunya Imam Malik. Imam Malik itu di antara orang-orang yang pertama membukukan fikih dalam kitab Muwatta. Meriwayatkan hadis ini, kemudian jelaskan dalam hadis ini ada dalil tentang ini. Hadis lagi dalam hadis ini ada dalil tentang ini. Nah gitu.
Madrasahnya Imam Malik dikenal dengan madrasatu ahli hadis. Madrasahnya ahli hadis dalam beribadah, tata cara sholatnya, tata cara ibadahnya. Malik punya cara tersendiri dalam memahami agama, mungkin berbeda dengan imam-imam yang lain. Contohnya, anjing tidak najis selama masih hidup, babi juga tidak najis selama masih hidup. Kapan mereka najis? Kalau sudah jadi bangkai. Hewan hidup prinsipnya Imam Malik semua adalah suci. Kenapa? Karena Malik punya satu prinsip bahwa amalan penduduk ahli Madinah adalah dalil. Samping Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, ada amalu ahli Madinah. Amalan perilaku ahli Madinah itu dalil. Dan orang-orang Madinah terbiasa memelihara anjing. Dalam Sahihain bahkan anjing itu kanatil kilabu tuqbilu wa tuqbilu ala masjid Rasulillah. Anjing itu dulu kadang-kadang masuk ke masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal biasa. Terlepas nanti ada hadis Abu Hurairah di Muslim bahwa kalau dijilat anjing harus dicuci 7 kali. Terlepas itu Malik mengatakan amal ahli Madinah itu ada prinsipnya, mereka punya prinsip. Jauh di Sono, jauh sebelah Madinah, ada negeri namanya Kufah, Baghdad, wa Maharullah. Di situ pusat peradaban. Banyak sekali ahli fikih di situ. Beliau adalah sahabat Nabi Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud punya murid banyak juga di sana. Ada Al-Qamah, ada Hammam, ada banyak sekali muridnya. Al-Qamah ini atau Hamad punya murid namanya Abu Hanifah. Punya murid Abu Hanifah. Abu Hanifah itu an-nasu 'ayalun fil fikri 'ala Abi Hanifah, kata Syafi'i. Manusia itu intel ngekor kepada Abu Hanifah dalam masalah fikih. Yang paling tua dibandingkan yang lain dari 4 imam mazhab ini Abu Hanifah. Ayalun fil fikih. Kufah, Baghdad dan sekitarnya itu pusat peradaban, pusat perpolitikan. Yang semuanya orang kalau udah namanya politik pengen duduk di kursi, ya rebutan. Banyak hadis palsu, hadis yang diciptakan, hadis yang diada-adakan, dipalsukan demi kepentingan golongan tertentu. Abu Hanifah selektif sekali dalam penerimaan hadis. Benar-benar gak mau menerima hadis kecuali dari orang-orang yang masyhur, jujur, dhabit, hafalannya kuat dalam periwayatan hadis. Benar-benar selektif. Kalau orang yang gak begitu masyhur, apalagi orang-orang yang mohon maaf hafalannya juz amma aja juga, tapi hafal sore lupa, ya itu gak bakal diterima. Karenanya hadis-hadis yang beliau terima itu sedikit, hadis orang banyak, tapi tidak banyak yang beliau terima, nggak mau. Beliau cuma hadis Imam 4. Sedikit hadisnya, tapi kemudian beliau membuat kaidah sendiri dengan logikanya kuat. Karena madrasah beliau ini disebut sebagai madrasatu ahli ra'i. Perkembangan cari duitnya luar biasa, beda dengan Madinah. Madinah peradabannya dulu ya nggak jauh-jauh dari peradaban gurun pasir. Ada sungai? Ada. Kalau nggak ada sungai, berarti ada nggak buaya? Ada nggak buaya gurun gitu? Adanya kadrun. Kalau nggak ada sungai gitu, ada nggak ikan air tawar? Ada belut nggak kira-kira? Nggak ada. Wala sidrat itu juga. Ada perdagangan di Madinah, perdagangan sekedar udah yang penting bisa hidup dengan perdagangannya dalam Syam ke Yaman. Beda dengan Kufah, Baghdad itu pusat ilmu, pusat peradaban. Misalnya badan sawah, ya semuanya ada lah. Namanya juga negeri subur. Makanya semua hal bahasa zaman dulu muncul, yang baru-baru muncul, perlu ada hukumnya. Jadi ngambil hukum semua hal yang baru, kata para ulama prinsipnya sepakat ini
semua hal baru harus ada hukumnya. Bagaimana mencari hukumnya? Serahkan kepada para ulama. Bahasa mereka, kami bisa mencari hukumnya. Kalau orang awam nggak akan bisa. Apapun hal baru akan kami timbang, akan kami pilih. Itu ada hukumnya atau tidak? Ya. Kemudian kalau di Makkah itu ada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sudah murid-muridnya banyak. Nanti punya murid lagi, murid-muridnya itu salah satu muridnya adalah Syafi'i. Jadi Syafi'i itu pewaris fikihnya ahli Makkah Ibnu Abbas. Sampai itu Syafi'i kurang terima ini mewarisi ilmu Makkah, merantau ke Madinah ke Imam Malik. Dalam waktu 1 pekan menghafal kitab Al-Muwatta, 1 pekan. Ya, ribuan hadis yang dulu Muwatta dihafal 1 pekan. Ngambil ilmunya Imam Malik. Kemudian pergi ke Baghdad, ngambil ilmunya Abu Hanifah melalui murid-muridnya Abu Yusuf dan Muhammad, murid kesayangan beliau. Kemudian Imam Syafi'i mendirikan mazhab baru, menggabungkan antara madrasah ahli ra'yi dan madrasah ahli hadis. Jadi mazhab Syafi'i di Baghdad. Di sini beliau menjadi gurunya A'immatul Mujtahidin. Imam Ahmad itu di Baghdad berguru kepada Syafi'i. Kata Imam Ahmad, orang yang hafal hadis zaman dulu hufadzul hadis. Jadi al-hafidh itu gelar untuk penghafal hadis. Belum pernah saya tahu ada ulama hafal Quran kemudian digelari dengan al-hafiz itu belum pernah tahu, kecuali di Indonesia. Hafal Quran disebut al-hafiz. Kalau di Arab biasa itu kan, anak-anak kecil-kecil juga hafal Quran itu biasa. Banyak bukan hal istimewa. Tapi kapan menjadi gelar al-hafiz? Biasanya sudah hafal kutub sitah, kutub tis'ah, hafal dengan jalur sanad-sanadnya, mengetahui perawinya itu siapa, statusnya lemah atau tidak, hafalannya jujur, terpercaya atau tidak orangnya, itu baru digelari al-hafiz. Ya, kata Muhammad, para hafadzul hadis zaman dulu itu tidur sebelum Imam Syafi'i datang. Imam Syafi'i ibarat matahari bagi dunia. Kata Imam Ahmad itu kalau sampai tahu hafidtu alfi hadis Rasulullah, aku itu hafal 1000 hadisnya Nabi. 1000 itu 1000 hadis. Berarti 1.000.000 hadis dengan sanad-sanadnya, dengan semua jalurnya. Imam Ahmad. Kata beliau, saya itu nggak tahu cara memahami hadis sebelum ketemu Imam Syafi'i. Mana yang didahulukan, mana yang diakhirkan, mana yang mutlak, mana yang muqayyad, mana mujmal, mana muqayyad, mana yang umum, mana yang khusus, mana umum yuradu bihil khusus, mana amun maksus, mana amun yaqa'u ala umumihi. Dia ngajari Muhammad siapa? Syafi'i. Karenanya Imam Syafi'i itu 1 dari 5 orang yang setiap sholat oleh Imam Ahmad itu alim. Ya. Imam Syafi'i itu muridnya banyak di Baghdad. Ada Imam Ahmad, ada Thawri dan sebagainya. Itu rata-rata jadi ahli ijtihad. Jadi abad kedua itu ahli ijtihad itu banyak sekali. Tahun ya 1700-an, 170-an, 180-an, ahli ijtihad zaman itu ribuan, benar-benar ribuan. Tapi mereka ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak catat untuk diabadikan semua. Dari ribuan ahli ijtihad, dulu ada mazhabnya Hamad, mazhabnya Thawri, Nakhai, itu mazhab fikih banyak sekali zaman dulu. Tapi semakin kesini, murid-muridnya itu yang abadi sampai sekarang yang paling banyak 4 yang menyebar ke seluruh dunia. Ada mazhab Ibadiyah itu di negeri Oman namanya,
Ada negeri namanya Oman? Mana? Ya. Itu di mana? Sebelah mananya Wonosobo. Itu ada mazhab Ibadi. Di Yaman masih ada mazhab Zaidi, masih ada. Yang menyebar dan saat ini menjaga dunia ini yang empat. Yang paling banyak mazhabnya Abu Hanifah. India, Pakistan, Bangladesh, Turki, itu Abu Hanifah. Yang kedua adalah mazhab Syafi'i terbanyak. Di mana? Rata-rata di Asia Tenggara, Yaman, dan Mesir, sebagian Suriah, dan Afrika yang bagian pantai pesisir itu rata-rata Syafi'iyah. Somalia itu Syafi'iyah. Saya ketemu dengan orang-orang Somalia di Saudi. Kami belajar bareng fikih Syafi'i dari guru-guru Syafi'i. Mazhab Maliki nomor 3 itu kebanyakan Afrika dan dulu di Eropa. Itu mazhabnya Malikiyah. Sekarang Maroko, Tunisia, Algir, Aljazair itu mazhabnya Maliki. Kemudian mazhab Hambali paling sedikit penyebarannya. Dulu bahkan di Mesir itu tidak ada yang mau masuk ke jurusan mazhab Hambali di Al-Azhar. Ini bukannya Pak Haji di sini ya, Pak Haji Edi. Iya. Kok nggak ada? Nggak kelihatan. Tadi juga nggak kelihatan. Atau antara anak-anak sama Mesir. Kemarin sore ada. Mungkin. Baik. Nah, dulu sampai ada terobosan di Al-Azhar, siapapun yang mau ngambil jurusan fikih Hambali akan diberi duit bayaran tiap bulan biar mazhab Hambali tetap lestari. Ya. Kemudian sekarang mulai dilihat lagi ketika diadopsi menjadi undang-undang resmi di kerajaan Saudi Arabia. Meskipun Hambalinya lebih cocok disebut Taimiyun. Yang bilang ke saya itu salah satu dosen teman saya sendiri di Jamiatul Imam. Kami lebih cocok disebut sebagai Taimiyun daripada Hambaliyun, karena kami beribadah tata caranya dengan yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Iya. Baik. Jadi belajar fikih, belajar tata cara ibadah akhirnya melalui mazhab ini yang terabadikan 4. Dulu Pak pernah ada cekcok-cekcok dikit-dikit. Abad keempat, abad kelima pernah cekcok, terutama Hambaliyah, Hanabilah dengan Syafi'iyah, Syafi'iyah dengan Hanafiyah. Itu pernah cekcok. Berikut. Tapi kemudian terus akur, saling ngambil. Ya orang-orang Hambali belajar ke Syafi'i, orang Syafi'i belajar ke Hambali, orang Syafi'iyah belajar ke Hanafiyah, Hanafiyah belajar ke Syafi'iyah, Malikiyah juga belajar ke Syafi'iyah, begitu juga seterusnya. Contohnya salah satu imam besar di mazhab Malik, Imam Al-Qarafi, pengarang kitab Al-Furuq. Al-Qarafi. Saya katakan juga Al-Takhirah dalam mazhab Malik. Itu berguru kepada Al-Izz bin Abdissalam. Al-Izz bin Abdissalam itu ulama Syafi'iyah. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari hidup di Mesir tahun 900-an sekian. Itu ulama Syafi'iyah. Murid-muridnya dari semua lintas mazhab ada. Hanafiyah ya banyak, Malikiyah banyak, Hanabilah juga banyak. Dan begitu belajar agama melalui mazhab itu akhirnya membuat diri terbuka. Ketika belajar agama, tahu oh ini mazhab imam saya, ini mazhab imam yang sono. Kadang-kadang kita ini tidak bisa mengamalkan mazhab imam kita. Akhirnya kita mengamalkan mazhab imam yang sono, itu tetap agama. Contoh, saya ini mazhabnya Syafi'i, saya mazhabnya Syafi'i. Dalam beberapa hal saya tidak bisa mengamalkan mazhab Syafi'i karena apa? Berat. Contoh dalam masalah musyawarah dan mukhawarah. Saya punya tanah 100 hektar. Amin Pak Eko. Amin. Bikin pesantren.
saya nggak bisa garap, nggak ada waktu untuk garap, capek dalam garap, nggak fokus ke taklim pendidikan. Ya, ingin saya Pak terus Udah mati udah. Ini setelah kelihatan orang masih sini dengan iya. Menurut mazhab Syafi'i nggak boleh ceritanya ada orang garap sawah orang lain terus bayarannya adalah hasil panennya diparut. Pernah tahu ya seperti itu? Sampai garap sawah saya, udah saya nggak tahu mana yang penting sampai garap nanti paruan. Kata mazhab Syafi'i nggak boleh, haram. Ya para petani orang-orang kampung kalau nggak dibolehin makannya pakai apa? Disuruh nyewa pakai duit. Iya kalau ada duit, kalau nggak ada duit gimana? Akhirnya ulama-ulama Syafi'iyah sendiri, Imam Nawawi, Taqiyuddin Subki, Al-Mutakhir Syafi'iyah berfatwa membolehkan muzara'ah mukhabarah mengikuti mazhabnya jumhur. Enak. Kita nggak merasa paling benar, enggak. Ini mazhab imam kami yang benar, mazhab yang sama juga benar. Ya meskipun kalau mau benar-benar mazhab saya paling benar gitu ya, cuma yang sama tetap benar juga. Gitu. Enak. Jual beli tanpa ada akad, tanpa transaksi. Beli tas, tasnya berapa? Ini mahal ya Pak, eger ya. Berapa? 200 atau 150. Sudah saya beli. Ada transaksi. Nah berapa? 150 dan saya beli. Bisa dari saya, nanya ini berapa? Atau penjualnya ini tas 200.000 saya jual. Iya saya beli. Nah namanya itu akad dalam jual beli. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh jual beli tanpa akad. Jadi seandainya itu ada barang kasih tulisan 200.000, tetap harus ada akad. Bayangin nanti ke mall bawa keranjang, orangnya ngantri 20 orang, semuanya cukup ini minyak goreng 1 kilo saya beli ini. Selesainya berapa hari? Namanya baik bil mu'athar. Ulama-ulama Syafi'iyah mutaqaddimin mengatakan sah untuk hal-hal yang sepele. Ini mungkin sepele. Harganya berapa ya Pak? 3.000. Enggak sampai apa bisa 3.000 ini. 2.000 lah. Kan sepele. Kerupuk mungkin ya permen, ciki 2.000-an, 1.000-an. Tapi kalau sudah tas ini peci, ini mahal pasti ini Pak. Tas ya Pak. Enggak diendorse. 70.000 enggak boleh. Ini baju mahal berapa? 150 enggak boleh. Harus ada akad. Menurut jumhur ulama, ya selama enggak tanpa transaksi tapi dianggap jual beli boleh, baik ilmu apa. Makanya banyak ulama Syafi'iyah juga ngikut udah kita katakan ngikut pendapat jumhur ulama. Enak. Enggak tahu merasa benar yang lain salah, enggak seperti itu. Di dunia Islam ini ada namanya istisna. Apa itu istisna? Istisna itu transaksi suatu barang, barangnya belum ada, duitnya belum ada. Kalau barangnya belum ada, duitnya ada, namanya salam. Ini duitnya enggak ada, barangnya enggak ada, pre-order pada sekarang. Di sini ada grup enggak? Grup musik ada? Ada. Dalam grup musik tersebut ada siapa? Siapa? Angel. Pak Angel bilang bisa di grup open pre-order nasi kotak atau bolu apa, bolu talas atau bolu singkong atau bolu cabai bisa saja. Memang ada bolu cabai, tidak ada lagi. Belum dibikin. Iya. Harga mungkin berapa? 150 kan kalau bolu nasi kotak berapa? 20 kan. Menunya nasi ayam serundeng itu seperti menunya.
Order Pak, 20 kursi. Diantarin tanggal sekian atau hari ini jam sekian. Kata PNJ, siap, oke, deal, sepakat. Nah, sepakat di grup. Nanti terus PNJ datang ke rumah Pak Eko, nanti pesanan terus dibayar. Itu menurut Abu Hanifah, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad haram. Kenapa? Bay'ul ma'dum bil ma'dum. Ya. Jual sesuatu yang enggak ada dengan sesuatu yang tidak ada. Enggak boleh. Tapi sekarang semua dunia enggak pakai jumhur ulama ini. Bagaimana pendapat Abu Hanifah? Bahkan di Saudi yang undang-undang yang kami pakai mazhab Hambali enggak pakai. Datang ke tukang jahit, sana ada banyak khayyat tukang jahit. Mau ngapain? Yang menjahitin baju, ya udah pilih kain yang mana? Yang ini dituliskan ini, sini diukur dulu berapa panjang lebar bahunya, panjang lengannya. Mau agak apa? Ngepres atau lebar kan gitu. Mau pakai ini apa enggak, apa namanya? Jadi mau pakai ini atau enggak, itu semuanya gitu. Kantongnya mau jualan apa biasa standar, bawahnya mau seperti apa diukur. Gak bayar enggak? Kapan bayarnya? Nanti kalau sudah jadi. Iya. Berapa duit Kang Fulus, kalau bahasa Fulus Kang, bahasa amiannya gitu ya. Bukan Kang Searo, Fulus Kang duit berapa? Pak Hadir. Nanti kalau sudah jadi ke sini batas doa setelah sepekan, datang sepekan dan jadi ini berapa totalan, ini kain itu 500 real, ini yang ini 300 real, yang bukan itu 150 real, tiga jenis kainnya. Itu haram menurut jumhur. Boleh menurut Abu Hanifah. Di Ahsa itu satu provinsi yang masih melestarikan 4 mazhab di Saudi bagian timur. Nah, mazhabnya Syafi'iyah dan mazhabnya jumhur adalah mereka penghasil kurma. Mengairi kurma itu pakai hitungan debit air. Diairi sampai sekira-kira semata kaki Pak. Diairi sampai sekira-kira semata kaki ya. Kurmanya semuanya. Di mazhab Maliki enggak. Mengairi kurma itu adalah sekira-kira dengan waktu. Perkaranya dengan waktu. Maksudnya, seandainya sekarang kita ini irigasinya satu dari atas ke bawah modelnya. Nah, saya punya tanah 100 hektar. Mau saya genangi sampai mata kaki dulu. Pak Enji, tanahnya 1 hektar. Pak Eko 3 hektar di bawah. Kalau nunggu saya genangi kira-kira berapa hari Pak? Iya mana? Iya. Kalau pakai mazhab Maliki, ini pakainya apa? Waktu. Udah, mau berapa pun tanahnya per orang genanginya 3 jam. Kalau nggak cukup hari ini diberikan ya sudah segitu aja. Akhirnya seluruh ulama Ahsa itu sepakat pakai mazhab ulama Malikiyah. Itu diceritakan oleh salah seorang yang sering saya komunikasi dengan beliau, Abdul Ilan Al-Fajj. Itu ulama Syafi'iyah di Saudi. Kenapa? Ada yang kuno, ada yang udah menghormati. Kalau imamnya kuno, meskipun yang sholat mazhab Abu Hanifah, kuno itu kan mazhabnya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Dulu ada bid'ah, jangan dulu. Sudah selesai kemudian. Sudah selesai. Kalau kunut yang lainnya ada, kalau enggak juga tinggal ulama Syafi'iyah doa kunut sendiri sebentar terus ngikut sujud. Atau kalau enggak mau ikut enggak mau kunut sendiri, tinggal nanti mereka sujud sambil sendiri. Aku rukun Pak, saling ngambil ilmu, enggak tahdir-tahdiran. Itu yang terjadi, enak. Jadi kalau ada permasalahan kayak contohnya Maulid Nabi, boleh atau tidak Maulid Nabi, dibahas oleh mereka. Al-Fatihani Ibnu Hajj Al-Maliki mengatakan itu bid'ah, enggak boleh. Dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu mereka mengatakan enggak boleh. Kenapa? Karena banyak
dia duduk-duduk sedekah baca Quran, baca Syama'il Nabawiyah, Syama'il Nabi, akhlak-akhlak Nabi, mengenalkan Nabi kepada masyarakat. Boleh, dia mau ngomong enggak juga, enggak masalah, enggak jadi sebab perpecahan, enggak jadi sebab klaim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya, habis baca Quran dan baca Shadaqallahul Azim, ya baca yang ngomong, enggak juga ngomong, enggak saling bid'ah. Habis baca Quran dicium Qurannya, itu dilakukan oleh Ikrimah. Yang menonton Ikrimah itu sahabat Nabi. Yang ngomong, ya ngomong, enggak juga, tak masalah. Perkara bid'ah juga didiskusikan. Kalaupun enggak mau membagi bid'ah menjadi bid'ah dhalalah atau bid'ah hasanah, tetap mereka bagi bid'ah hakiki atau bid'ah idrofi, dibagi. Yang mempopulerkan bid'ah itu enggak boleh dibagi adalah Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-I'tisam. Enggak boleh ada bid'ah dhalalah, bid'ah hasanah. Karena spesifikasi bid'ah menurut beliau adalah suatu ritual baru sengaja diada-adakan untuk menandingi ritual ibadah yang sudah ada untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi ya kalau seperti ini semuanya dhalalah. Tapi kalau perkara baru diadakan tidak untuk menandingi, tidak cuma sekedar mungkin mengorganisir, kalau disebut sebagai bid'ah, bukan bid'ah hakiki tapi bid'ah itu dibagi juga oleh beliau. Contohnya zikir jamaah, salam-salaman setelah sholat, ngomong enggak juga, enggak masalah, enak lah. Iya. Ya itu sebenarnya masyarakat itu sudah damai, akur. Makanya Turki Utsmani itu kuat, gede. Eropa itu hampir takluk semuanya oleh Turki Utsmani, hampir takluk. Ayahnya kedamaian itu, ya begitulah wakil kalaiyah mutawiluha bainan nas. Kami bergilirkan di antara manusia. Damai, aman. Dari sampai tahun 1200-an sekian Hijriah, damai, aman. Sampai kemudian muncul pemahaman yang mengajak kembali kepada Quran dan Sunnah, enggak mau ngikut kepada mazhab. Taklid itu disebut tajhil, pembodohan. Taklid tak boleh. Manusia harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Ini dulu yang memandai mazhab Zahiri, pernah ada mazhab Zahiri kemudian ingkar punah. Daud dan Ibnu Hazm. Lalu ketemu lagi kitabnya, kitab Ibnu Hazm Al-Muhalla. Lalu ada pegiat-pegiat untuk mengajak masyarakat langsung istihad kepada Quran dan Sunnah. Mulai dari Imam As-San'ani, pengarang kitab Subulus Salam kalau mau tahu. Kemudian teruskan oleh Imam Asy-Syaukani. Syaukani ini awalnya mazhabnya Zaidiyah di Yaman. Sudah menyarang kitab fikih di Yaman sama kitabnya Al-Zaidi, namanya Hada'iqul Azhar kitabnya. Kemudian beliau merasa sudah sampai tingkatan istihad sendiri. Kitab Hada'iqul Azharnya dibantah sendiri oleh beliau sendiri. Awalnya beliau menulis sendiri, langsung menulis kitab bantahannya ke dirinya sendiri dengan kitab As-Sayyidul Jarrar an Hada'iqul Azhar. Banjir bandang yang menghanyutkan kitab Hada'iqul Azhar, dia sendiri menulis Hada'iqul Azhar. Iya, diteruskan oleh siapa? Oleh ulama-ulama kontemporer, Siddiq Hasan Khan. Diteruskan oleh ulama-ulama yang kemudian menjadi pemuka di Saudi. Diteruskan. Ya, contohnya siapa? Syekh Nasruddin Al-Albani, Syekh Sa'imin, yang lain-lain. Saya bebas. Meskipun kalau Syekh Sa'imin, saya bebas itu Naz'atul Hanabilah Zahirah, masih banyak kelihatan beliau itu condong ke Hambaliyahnya, tapi fikih tarjihnya kuat sekali, ikut-ikutin. Ini juga akhirnya menyebar ke Indonesia. Dengan pemahaman namanya tarjih. Di Indonesia nggak berani mengatakan langsung kembali kepada Quran dan Sunnah, kalau dulu nggak berani. Masih ada bahasanya unggah-ungguh kalau bahasa Inggris itu.
kami tarjih yang paling kuat yang mana, itu yang kami amalkan. Hebat. Ya. Jadi kalau namanya meneliti 4 mazhab itu berarti lebih hebat dari Imam Syafi'i gitu kan ya. Lebih hebat dari Imam Malik, lebih hebat dari Abu Hanifah dan siapa Imam Ahmad. Pada kami tarjih. Itu Syafi'i, Malik itu kami tarjih yang paling kuat yang mana, mantap ya. Di sini, tapi itu masih bagus Pak, masih ada unggah-ungguh. Kalau di sana udah enggak. Jadi salah satu doktrin yang kami terima, hum rijal wa nahnu rijal. Para ulama zaman dulu itu laki-laki, kita juga laki-laki. Hum rijal wa nahnu rijal. Bahkan kalaupun kita berbeda dengan sahabat enggak masalah. Kadang uniknya ada yang prinsipnya gini, ikut Umar apa ikut Rasul? Ikut mazhab Syafi'i atau mazhabnya Rasul? Saking mohon maaf belokannya ya, bahasa kasar, saking belokannya diadu antara Imam Syafi'i dan Rasul. Itu kalau kalian cuma ikut Imam Syafi'i, kalau saya ikut Rasul, itu aja kali juga. Iya, pengen diskusi sama orangnya saya kalau ada yang kayak gitu, tapi sering saya dengar ikut Syafi'i atau ikut Rasul, ikut Umar atau ikut Rasul, ikut Utsman bin Affan azan 2 kali atau ikut Rasul azan 1 kali. Ya Allah, cara mikirnya dibolak-balik. Orang awam dituliskan buku, nulis buku sifat sholat Nabi. Di mukadimahnya dia mengatakan kurang lebih, saya nggak bawa kitabnya, kurang lebih ini kita mengumpulkan min kulli qaulin ahsanah, dari semua ucapan yang paling bagus, wa min kulli madhabin arjah, dari semua madhab yang paling rajih. Belum pernah ada kitab menjelaskan bagaimana tata sholat Nabi sebagus kitab ini, sebenar kitab ini. Kurang lebih seperti itu Pak. Buat sekali Pak, terlalu pede sekali. Udah saya yang paling benar, ini kitab yang paling hebat, paling ini. Hebat apa enggak? Akhirnya yang lain merasa dia ngarang sifat sholat seperti itu. Kan yang lain ada saya Abu Bakar Jabil Al-Jazairi nulis bagaimana hajinya Nabi. Sangat persis, kurang lebih seperti itu. Ini kitab bagaimana kau berhaji, itu kitab yang paling benar, kurang lebih mana? Cara haji yang paling lunak, paling benar ini. Kalau sholat, ini sholat yang paling lunak, seolah-olah kau melihat Rasul sholat di depan matamu. Sifat sholat Nabi, karena karo aita, seolah-olah kau melihat sendiri di depanmu Rasulullah sholat. Para ulama zaman dulu gak ada berada. Prinsipnya Imam Malik itu inna dzunnu illa dhanna. Kami ini mengira-ngira, enggak pernah mengatakan kami yang pasti paling benar. Imam Malik itu Pak didatangi oleh Harun Ar-Rasyid. Kata Harun Ar-Rasyid, Pak Imam Malik, kita jadikan kitab Al-Muwatta, kita fikih ini sebagai undang-undang, semuanya harus ikut pendapatmu. Imam Maliknya, wahai Amirul Mukminin, sahabat Nabi itu berbicara kemana-mana, mereka juga punya pendapat yang beda dengan saya. Biarkan mereka dengan pendapatnya masing-masing, bentuk rahmat kasih sayang Islam kepada umatnya. Giliran sekarang maunya semua dipaksakan harus ikut saya. Mudah atau enggak? Jangan sekarang. Enggak mau ikut mazhab 4, enggak mau. Manusia harus kembali kepada Quran. Tinggal apa takut-takut, enggak ada takut-takut. Kembali langsung kepada Quran dan Sunnah. Akhirnya muncul pendapat-pendapat 4 mazhab enggak berapa dengan itu. Bahkan berbeda dengan ijma. Ya. Contoh Syekh Nasiruddin Al-Albani berapa puluh kali meneliti ijma. Saya punya teman tahu fikih Syafi'i, Syekh Abdul Rahman Al-Yamani, terus Imam
Beliau ketemu dengan temannya langsung cerita ke beliau, saya ngaji dengan Syekh Nasiruddin Al-Albani di gurun, di Barat di gurun pas Ramadan. Maghrib belum waktunya, tapi matahari nggak kelihatan. Ngajak buka beliau, buka, dan matahari nggak kelihatan, buka. Ya jadi murid buka semua, seperempat jam baru berada, nggak apa-apa, dan matahari nggak kelihatan. La haula wala quwwata illa billah. Perempuan nggak boleh pakai emas yang bentuknya melingkar. Tahu emas melingkar? Contohnya gelang ya. Terus apa ini? Cincin. Itu seluruh ulama ijma. Boleh. Perempuan itu mau emas yang melingkar segitiga, segi 5, segi 10, boleh kan? Tapi dengan dakwah dengan klaim kembali kepada Quran dan Sunnah nggak boleh. Uniknya kalau beda dengan beliau disebut bid'ah, repotnya kayak ini. Itu saya bin Bas orang Saudi. Sunnahnya orang sholat sami'allahu liman hamidah, taruh di sini apa namanya, tangan tidak ada lagi, nggak lurus. Al-Albani kata beliau sunnahnya sami'allahu liman hamidah dilurusin. Kata Al-Albani kepada saya bin Bas, itu bid'ah Najdiyah, bid'ahnya orang-orang Najd. Sami'allahu liman hamidah tangannya di sini kembali lagi. Repotnya masalah bid'ah itu kullu bid'atin dhalalah prinsipnya, wa kullu dhalalatin finnar. Jadi apa nih? Lu sholat cuma sedekah masuk neraka, repot apa enggak? Orang Arab Saudi Mekah Madinah itu turun-temurun sholat tarawihnya 20 kali, Pak. 20 rakaat. Ditutup dengan 3 witir. Bahkan di Madinah itu 36 kali. Imam Malik. Tapi yang istaqarra ala isri. Kemudian jadi 20 sampai sekarang turun-temurun. Kata saya Nasiruddin Al-Albani itu bid'ah sholat tarawih 20 rakaat. La haula wala quwwata illa billah. Turun-temurun. Akhirnya ada ulama-ulama Saudi sama saya ambil asal dari siapa itu ngarang buku sholat tarawih dari 1000 tahun yang lalu. Beliau sebutkan sanadnya ini sampai zaman Umar bin Khattab sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu adalah berapa? 20 rakaat. Sanad hadisnya riwayat Abdul Razak bin Qayyim padahal jumhur ulama mengatakan sanadnya ini sahih. Bahkan ulama itu ijma yang di Sahih Bukhari dan Muslim itu semuanya sahih. Saya Nasiruddin Al-Albani datang tahun-tahun mendhaifkan banyak hadis di Bukhari, banyak hadis Muslim juga didhaifkan pula. Kitab Sunan Arba, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasai, itu sunan, kitab sunan, ashabus sunan. Itu ada sahihnya, ada dhaifnya. Kata beliau, saya teliti ini semua, saya ambil sahihnya, saya ambil ini yang dhaifnya ini, buang saja dhaifnya, ambil sahihnya. Padahal ada hadis sahih yang ulama semuanya sepakat tidak diamalkan, dan ada hadis dhaif yang ulama semuanya sepakat diamalkan. Prinsipnya para ulama, kami belajar ibadah itu turun-temurun. Penelitian sanad itu setelah 100-an tahun Rasulullah wafat. Tapi cara beribadah turun-temurun sudah diwariskan. Sanad itu untuk menguatkan yang sudah ada, bukan mengeluarkan yang sudah ada dari agama. Modern atau tidak? Imam At-Tirmidzi punya Sunan At-Tirmidzi. Terus setelah itu ngarang kitab Al-Hilal di belakang At-Tirmidzi itu. Beliau mengatakan semua hadis yang saya tulis di kitab Al-Jami' Tirmidzi ini, atau Sunan Tirmidzi, semuanya diamalkan kecuali 3 atau 4 hadis, dan itu malah hadis-hadis sahih yang tidak diamalkan. Jadi kan hadis-hadis sahih itu semua diamalkan, meskipun beda, ada yang mengamalkan, ada yang tidak mengamalkan, tapi masih diamalkan. Dan sekarang hadis sahih dikira palsu. Giliran sahih atau dhaif yang maunya merujuk kepada Syekh Nasiruddin Al-Albani, dia rusak dunia Islam. Pentashihan hadis kadang juga ada perselisihan. Menurut Tirmidzi hasan, menurut yang lain enggak hasan.
Abu Dawud As-Sijistani ngarang kitab Sunan Abu Dawud. Kemudian ngarang nulis surat kepada penduduk ahli Mekah, penduduk Mekah. Ditanya kata penduduk Mekah, ini yang sahih yang mana, yang dhaif yang mana? Kata Abu Dawud, semua hadis yang saya jelaskan dhaifnya di kitab Sunan saya berarti menurut saya dhaif. Kalau tidak saya jelaskan dhaifnya berarti menurut saya fahuwa shalih. Maka menurut saya boleh dipakai untuk berdalil. Ada dalilnya, standarnya masing-masing. Lah bagaimana mungkin beliau baru datang tahun 1990-an gitu. Ya. Lah kok bisa menghakimi muhaddisin? Bahkan lebih sahih daripada Sahih Bukhari itu. Dari mana ceritanya? Itu permasalahannya. Ngajak langsung kembali kepada Quran dan Sunnah tanpa perlu ikut mazhab-mazhab. Nah sekarang yang diajak ini orang Geraha Harapan, blok apa namanya? Blok AA. Sampai yang diajak, ayo kembali kepada Quran dan Sunnah, langsung ikut rujuk pada Quran dan Sunnah. Sampai yang bisa baca Qurannya dengan baik dan benar. Bisa baca hadis langsung bahasa Arab. Jangankan Arab yang gundul, Arab gondrong, keriting, kerual aja, jangan nggak bisa. Ya bang. Kok disuruh kembali kepada Quran dan Sunnah? Jadi kalimat kembali kepada Quran dan Sunnah itu sudah selesai. Sudah selesai Pak. Dan nggak ada masalah, selesai, finish. Ya, tapi permasalahannya kembali kepada Quran dan Sunnah. Ngikut pemahaman siapa masyarakat ini. Iya benar. Iya, karena saya pulang dari Saudi sering diminta isi kitab fikih sunnah. Fikih sunnah itu kan saya sambil booming karena diberi pengantar pendiri Ikhwanul Muslimin Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna itu pengen punya fikih yang tidak pakai mazhab. Itu salah satu catatan ke IM itu di sini. IM itu termasuk pendukung gagasan tidak bermazhab itu IM. Tapi ini ditulis oleh kita apa fikih sunnah. Nah menurut Hasan Al-Banna bagus sudah tak beri pengantar sebar ke seluruh dunia. Kalau IM itu organisasi modernnya termasuk yang besar sekali di dunia. Saya nggak masuk dalam masalah politik itu nggak. Maksudnya fikih sunnah ini apapun itu diterjemahkan ke entah puluhan atau ratusan bahasa mungkin. Ya. Jadi yang diminta isi fikih sunnah dulu sebelum saya ke Saudi saya masih mau Pak. Setelah saya pulang dari Saudi saya tidak mau. Karena di Saudi sendiri sekarang itu sudah marak gerakan kembali ke mazhab. Kenapa? Saking bingungnya masyarakat diajak kembali ke Quran Sunnah, ujung-ujungnya Quran Sunnah menurut pemahaman Syekh Fulan. Dan Syekh Fulan ini tidak lebih baik dari Imam Ahmad. Ketika dites, ini tak tes hafalan hadisnya. Nggak hafal juga Ustaz Ahmad. Nggak hafal. Ya lebih baik Imam Ahmad, cuma hafal hadisnya bisa memahaminya juga. Iya. Ketika dites, nih tafsirkan Al-Quran tanpa lihat apapun, enggak bisa juga. Ayo tafsirkan Al-Quran dengan sanadku langsung kepada para sahabat, tapi enggak ada juga. Aku yang ngajak kembali Quran dan Sunnah, tapi ketika menyampaikan pendapat masih ngikut imam-imam ini tajib, untuk ujung-ujungnya ke situ. Iya, tajib. Saya Al-Bahani itu punya sifat salat Nabi itu ngambil madzhab ini ditajib, terus gitu aja. Mohon maaf, bukan menyombongkan diri. Saya juga bisa belajar. Kalau saya belajar udah 14 tahun dengan bahasa Arab, 7 tahunnya di Arab kan bisa. Tesis saya juga hampir 1000 halaman, semuanya juga bahasa Arab. Bisa sama. Kalau cuma kayak gitu bisa. Tapi saya nggak salah dengan Syafi'i, enggak. Saya Nasirul Al-Albani, kalau dibandingkan dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang masih jauh, itu dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang Syarah Sahih Bukhari itu hafal semua hadis, hafal Pak. Sampai disebut Amirul Mukminin bil hadis, masih ikut Imam Syafi'i mazhabnya. Hakim An-Naisaburi itu mau hadis besar ikut Imam Syafi'i. Imam Al-Baihaqi itu hafal ya Allah ratusan bahkan jutaan hadis, itu ikut mazhab Imam Syafi'i.
Ibnu Khuzaimah mazhabnya juga Syafi'i, Ibnu Munzir mazhabnya juga Syafi'i. Banyak sekali. Imam Ibnu Abi Dunya ikut mazhab Hambali, At-Tahawi itu muhaddis ikut mazhabnya Abu Hanifah. Ibnu Daqiq Al-Aid ikut mazhabnya siapa? Imam Malik. Ibnu Abdul Bar yang cara kita Al-Muwatta Imam Malik itu dalam kitab Al-Istidqaq dan At-Tamhid puluhan jilid ikut mazhabnya Imam Malik. Muhaddis kibar semuanya. Ya. Jadi bukan berarti orang hafal hadis seperti Nabi, enggak seperti itu. Ya. Jadi ayo kita kembali di Saudi aja kembali Pak. Kembali kepada mazhab Hambali sekarang. Saking banyaknya mazhab yang semuanya mengklaim tajwid, ini paling rajin, ini rajin. Apa hukumnya zikir pakai tasbih? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ulama yang satunya bilang boleh, satunya bilang bid'ah. Lah katanya kalau nggak ada zaman Nabi semuanya berarti bid'ah. Ternyata realnya enggak Pak. Di sini aja murid-muridnya ulama Saudi itu kaku-kaku strike dengan bid'ah itu. Udah kayak MMI saja kalau dengan bid'ah itu ini dibanting, dicekik. Kalau di sana enggak. Iya. Di Saudi itu ada ibadah ditambahkan dalam sholat. Itu enggak ada yang dibilang bid'ah. Apa itu? Doa khatam Quran di tengah-tengah sholat tarawih. Rasul enggak lakuin, tabi'in enggak lakuin, tabi'in enggak lakuin, 4 mazhab enggak lakuin. Itu ada zaman Saudi, Pak. Enggak ada sebelum. Kalau dari saya pasti tanya, ini bukan ibadah di dalam sholat. Kok bisa dimulai? Kan Rasul nggak ngelakuin, tabiin, sahabat tabiin nggak ngelakuin semua. Malah kata beliau yang mengharamkan mana dalilnya. Padahal yang mengajarkan asal hukum ibadah haram itu juga orang-orang Saudi. Giliran di sana mana dalil haramnya? Nah, itu real. Sebagai cerita saja, saya kan pernah jadi imam jurnal resmi hampir 2 tahunan resmi di masjid. Itu saya ngurut Pak bacanya dari Bismillah sampai dengan Sinatuan itu pernah khatam sekali pernah khatam sekali. Akhirnya ada zamannya dan wah itu khatam biasa ya. Jadi maghrib ngurut, nanti ngurut subuh ngurut terus urutan dari awal sampai akhir sampai khatam. Loh itu kan nggak dilakukan Nabi kata dia itu. Tetapi bukan kayak saya baca Quran. Iya. Ya yang penting kan umat Islam mengenal Quran yang selesai. Yang saya baca itu Quran apa bukan Quran? Berarti salatnya sah. Tapi kan nggak dilakukan Nabi kata dia. Orang Arab bilang ya wes gini kan. Pernah ramai kalau Ramadan pernah tanggal 27 pernah. Itu ada doa khatam Qurannya nggak ada. Apa kalau Rasul melakukan? Enggak. Sahabat melakukan? Enggak. Tapi melakukan enggak. Tapi kata ulama saya boleh. Itu beda dengan yang bilang, tak bilang, dengar dari saya. Khatam Quran nurut bacaan dalam itu juga boleh dengar meskipun fasil bukan ulama bilang fasil boleh. Enggak boleh, walaupun enggak boleh. Kita serah kita. Unik kan? Jadi ada standar ganda. Di sana tuh banyak perkara. Harusnya kalau pakai prinsipnya murid-murid Saudi haram di sana. Tapi kalau di sana boleh. Di sini paham ya? Iya. Jadi di sini tadi ada standar. Nah, standar ganda ini nggak jelas. Katanya semua hal kalau nggak ada zaman Nabi, nggak ada zaman Rasul, zaman sahabat berarti bid'ah. Realnya ternyata ada zaman sahabat pun dibid'ahin kan? Realnya mencium Quran dibid'ahin, ngitung tentang tasbih dibid'ahin itu ada dari zaman sahabat Rasulullah SAW. Iya. Jadi kontroversi malah nggak jelas. Udah kembali ke mazhab, saling menghargai enak. Belajar agama dengan mazhab bukan berarti menutup diri dari pendapat yang lain. Justru yang paling menutup diri sekarang merasa paling benar, paling pintar. Yang lain semuanya salah, ahli bid'ah neraka. Yang belajar agama langsung kepada Rasulullah dan Allah. Iya. Akhirnya berfatwa, mohon maaf, tai kucing suci. Ajakan Ustaz Indonesia pernah dengar tai kucing suci? Coba siapa ulama yang pernah mengatakan tai kucing itu suci? Coba.
Ditanya wudu nggak usap kepala sah katanya. Siapa coba? Ulama yang mengatakan wudu nggak usap kepala itu sah. Siapa Pak? Pengen tahu ya? Iya. Kalau insya Allah sampai tingkat lebih pintar dari Imam Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah, Malik, rukun wudu saja nggak tahu. Ya. Dan itu masih banyak lagi fatwa-fatwa syad yang lain. Sedang ada yang berfatwa dalam amalan maliyah itu sakleknya kakunya luar biasa. Saya masih di sono, di sini ada fatwa kupei, ovo ya, ovo haram. Saya penasaran, saya diskusikan dengan Mustasar Bang Rojihi, penasihat Bang Rojihi, penasihat saat ini, Syekh Haji, itu doktor dari Syekh Imam. Terus saya diskusikan dengan salah satu mufti Saudi, Syekh Sa'ad bin Turki Khaslan. Diskusikan dengan guru saya Syekh Abdul Rashid Maulawi dari India. Tiga-tiganya menggunakan takhrij berbeda, tapi hasilnya halal semua. Syekh Sa'ad bin Turki Khaslan mengatakan itu mutani, tapi laisa lam yajur naf'an, jadi boleh, enggak masalah. Bonus itu enggak ada diperjanjikan di awal, kebijakan mereka boleh-boleh saja. Guru saya Syekh Abdul Rashid Maulawi mengatakan itu wadi'ah, boleh. Kata Syekh Haji itu Bai'ul Istijrar, Bai'atul Madinah, bukan Bai'atul Madinah. Wa yaqulu ilal ilmi, jadi boleh. Di sini difatwakan haram, di sana fatwakan halal. Demonstrasi di sini difatwakan haram. Saya tanyakan kepada Mufti Saudi, Syekh Abdullah Mutlaq bin Muhammad Al-Mutlaq, itu penasihat raja. Itu nomor 2 statusnya. Yang pertama Menteri Agama Saudi, masih keturunan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Nomor 2 beliau Syekh Mutlaq, Abdullah bin Muhammad Al-Mutlaq atau Muhammad bin Abdullah Al-Mutlaq. Itu guru kami tarawih tiap pekan beliau. Ditanyakan teman-teman saya hadir, apa hukumnya demonstrasi? Kata beliau, demonstrasi kalau di Indonesia halal, karena memang demonstrasi di Indonesia itu bagian dari demokrasi. Di demokrasi itu malah biasanya memang pemimpinnya yang minta demo. Jadi kalau demo di Indonesia itu taat kepada ulil amri. Ada bapak di YouTube, presiden kita itu kangen di demo kalau nggak percaya. Meskipun demo nggak mau katanya gitu ya. Saya nggak tahu tapi saya tahunya beliau ngomong saya kangen di demo. Iya, malah demo. Sedangkan di sini di Saudi itu demo dilarang pemerintah. Jadi kita wajib taat kepada ulil amri kan? Iya benar. Ya udah di sini presidennya kangen di demo, yang kita demo. Biar ketemu kan? Itu di sini demo itu taat kepada ulil amri selama demonya pakai koridor ya. Demo yang sopan, nggak bakar gedung, nggak gitu, itu maksudnya yang haram. Ya, itu saya tanyakan Pak. Jadi kalau di Saudi haram, karena di sini nggak ada cara untuk demo, kata beliau. Bayangin, mendirikan partai, nyoblos saat pemilu, dukung partai politik. Saya tanyakan ke mufti yang lain, saya saat itu ke Khoslan, itu guru saya. Kata beliau, saya diskusikan dengan 3 Syekh bin Bas, saya ingin saya Albani wali menolak, terus akhirnya narik fatwa haramnya jadi boleh. 3 Syekh saya ini mengatakan boleh mendirikan partai politik untuk mengaspirasi kepentingan umat muslim perjuangkan. Kalau enggak umat Islam nanti malah kepentingannya tidak terakomodir. Kalau orang baik-baik enggak nyemplung ke sana, nanti nyemplung ke sana orang yang enggak baik-baik. Uniknya di sini masih ada yang mengatakan haram nyoblos. Giliran dipimpin oleh mohon maaf orang kafir, orang non muslim, orang enggak benar, sambil nama atau enggak. Mikirnya pakai apa sih Pak? Mikirnya pakai apa? Jadi kontras aneh gitu Pak. Bahkan orang-orang Saudi itu Pak, cara ibadahnya itu turun mereka. Di Saudi itu jarang sekali saya temukan diriat, saya ikut diriat. Jarang sekali saya temukan orang menggerakkan tangan, jari. Hampir nggak pernah saya temukan orang sholat kakinya geser-geser ke kanan kiri, itu hampir nggak pernah. Bahkan menurut saya ini kalau sholat kakinya cari-cari kaki terus itu
Jarang orang menggenggam ini, jarang Pak ketika berdiri itu. Kata guru kami, saya ambil sanad, saya Abdullah al-Sa'ad saat itu. Kata guru kami, hadis yang menyebutkan Rasulullah berdiri dengan menggenggam hadis ajib itu dhaif bittifaq bil hadisin. Dhaif dan la yasahhu al-tijajuhi. Enggak bisa dipakai dalil. Makanya seluruh ulama tinggalin. Bukan ulama zaman dulu enggak ngerti hadis ini. Hadis itu sudah diteliti semua, Pak, sudah selesai Pak hadis itu. Ini karena nggak bisa dipakai dalil, ditinggalkan oleh para ulama. Modern atau tidak? Para ulama zaman dulu nggak ada yang Allah di atas dada sini tuh nggak ada yang memahami seperti itu. Maksudnya di atas dadanya ke bawah, dari bawah, di atas pusat ke sini. Makanya bahkan ada yang mengatakan di bawah pusat, bukan di atas dada seperti ini. Itu lam yakun bihi ahad. Belum ada yang mempraktekannya, Pak. Sayangnya kok ya. Kembali ke Quran dan Sunnah, akhirnya masyarakat Indonesia silau. Oh iya, giliran lihat yang lain beda, yang lain ahli bid'ah, jangan duduk bersama mereka. Akhirnya itu musola sunnah atau enggak? Berarti musola bid'ah itu ustadznya sunnah atau enggak? Berarti ustadz kalau enggak sunnah ustadz bid'ah. Sampai travel itu Pak jual kata sunnah. Travel sunnah atau enggak? Pesantren sunnah atau enggak? Lah sejak kapan sunnah itu menjadi jargon untuk melariskan barang dagangan? Ya, ikut umrah bersama kami dijamin sesuai sunnah. Para ulama dulu tuh nggak ada berani jamin gitu Pak, jamin sesuai sunnah. Enggak, coba tanya, jamin enggak umroh saya, haji saya pasti diterima Allah? Jangan jamin sesuai sunnah. Pasti mengatakan enggak berani menjamin diterima atau enggak. Ayo belajar ilmu agamanya dengan pasti, dengan sesuai dengan prinsip para ulama. Ya. Biar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Ya. Wallahu a'lam. Soal saya ada satu lagi sama. Ya. Saya biasa. Ya. Barangkali saya juga tidak ketemu Ustaz lagi ya. Ya. Jadi gini Ustaz. Belum baca gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tadi awal pembicaraan kan kita ingin persatuan ya saja, ingin perbedaan gitu. Terus saya yang tahu ini kan saya juga baru belajar Ustaz. Cuman saya insya Allah mencari gitu. Iya, bagus. Awal perpecahan ini kan ada dari video itu Ustaz, yang 73 gitu kan terpecah, ya kan? Terus tinggal satu gitu kan. Kalau muslimin kan pertama kan Yahudi terpecah jadi satu. Masalahnya itu semua. Ini tidak, saya nggak akan berbicara panjang. Nah, itu kan hanya satu gitu saja. Yang benar itu kan al-jamaah. Sudah saya stop di situ. Cuman saya itu tadi kan Ustaz membicarakan masalah persatuan. Tapi Ustaz tadi saya bukan kritisin, yang dibicarakannya konteksnya furuhiyah Ustaz. Yang masalah fikih. Akhirnya terlihat sekali jadinya perbedaan Ustaz. Dari mulai Ustaz awal dulu sejarah anjing itu masuk ke masjid sampai yang sekarang kan ya, mengangkat bahwa kita kembali lagi ke Al-Quran dan Sunnah kan gitu. Kalau menurut saya Ustaz, yang saya orang awam gitu. Iya boleh. Saya pengen pencerahan dari Ustaz itu, kalau hatta kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah, jelaskan Ustaz gitu. Karena kita orang awam itu tidak menguasai. Saya punya Ustaz buku Ummul Qura karangan As-Sa'di ya. Ya, dasar-dasar Ummul Qura itu dasar-dasar ilmu Al-Quran gitu Ustaz. Jadi saya juga belum membaca tuntas, tapi saya yakin bahwa Ustaz ini kan mengerti Ustaz. Jadi buat pencerahan terhadap umat ini, harusnya Ustaz menjelaskan kalau kita kembali ke Al-Quran Sunnah itu maksudnya yang benar dari Al-Quran Sunnah itu kita tidak bisa Ustaz. Iya betul. Tidak merujuk ke guru, misalnya Ustaz. Sudah saya jelaskan. Nah iya, saya kan sudah jelaskan. Cuma intinya itu Ustaz dari membahasnya yang konteksnya furuhiyah Ustaz, yang konteksnya fikih, yang istilahnya pasti akan terjadi perbedaan Ustaz.
Tapi apabila kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah secara benar, gitu, maksudnya yang saya pahami ini Ustaz, bukan yang tadi Ustaz sebut. Kalau kembali secara benar berarti nggak bakal terjadi perbedaan. Nah itu maksudnya itu Ustaz intinya. Intinya saya hanya itu aja. Kapan-kapan saya juga kalau tahu rumahnya Ustaz di mana. Rumah saya dekat, ya, kalau diskusi lebih panjang. Rumah saya dekat di atas ini, dekat SDIT Ihsan Aulia. Sekitar kiri sini Pak. Dan masuk saja warung hijau ke belakang. Tanya daerah warung hijau itu rumahnya Ustaz Khazin di mana? Insya Allah. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang fikih itu akan terjadi berbeda-berbeda Ustaz. Meskipun kita mengambil ke empat mazhab itu juga kan. Ini, jadi kan intinya kata sampean kalau kita kembali kepada Quran dan Sunnah dengan benar, nggak akan terjadi perbedaan. Salah sampean. Kenapa salah? Semua ulama kembali kepada Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i kembali kepada Quran dan Sunnah, Imam Malik kembali kepada Quran Sunnah, Abu Hanifah kembali Quran dan Sunnah, Imam Ahmad kembali Quran dan Sunnah. Saya berani tantang seluruh ulama di dunia siapapun dia untuk membuktikan bahwa Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad tidak kembali kepada Quran dan Sunnah. Sekarang standarisasi benar, cara benar kembali kepada Quran dan Sunnah itu siapa yang punya standarnya? Kalau saya sih sebagai orang awam, saya nggak ngerti. Nggak ngerti kan? Orang awam itu hanya mengikut kepada guru. Makanya dari awal saya ambil dulu kesimpulan, belajarlah kepada guru, guru yang punya guru lagi, guru yang punya guru lagi, guru yang punya guru lagi. Mereka inilah yang mengajarkan kepada kita cara memahami Quran dan Sunnah. Nggak mungkin memahami Quran dan Sunnah dan tidak ada perbedaan. Semua fikih itu Quran Sunnah, Quran Sunnah, Quran Sunnah. Kalau nggak ada qiyas atau ijma atau istihsan atau ada atau maslahah, itu fikih. Nggak mungkin sampai nggak akan berbeda. Nggak mungkin. Semua mengklaim kembali kepada Quran dan Sunnah. Yang benar siapa? Sampai mungkin dicekoki oleh Ustadz Fulan. Yang benar seperti ini. Yang menjamin Ustadz Fulan tadi kembali kepada Quran dan Sunnah benar siapa? Ada? Kalau saya nggak ada. Jadi pembahasannya jangan konteksnya fikih, mungkin di akidahnya. Bahkan di akidah kembali kepada Quran dan Sunnah akan ada perbedaan. Bahkan di kalangan sahabat. Saya tanya, Rasulullah Isra Mi'raj dengan jasad dan rohnya atau rohnya saja? Nah, itu penjelasannya bukan kita, Ustaz yang menjelaskan. Nah ini itu makanya saya jelaskan. Sekarang tak tanya. Ini akidah, masalah keyakinan. Rasulullah Isra Mi'raj dengan roh dan jasad atau rohnya saja? Yang antum pahami? Jasad dan roh itu mazhabnya jumhur sahabat. Tapi Bunda Aisyah dan Muawiyah berpendapat berbeda. Sahabat. Itu masalah akidah. Paham ya? Nah, bahkan dalam masalah akidah ini nggak usah jauh-jauh ke masalah sahabat. Ulama Saudi sekarang, Allah Subhanahu wa Ta'ala punya bayangan beneran atau enggak? Sabatun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang bakal dinaungi. Itu bayangan beneran atau suatu yang diciptakan Allah untuk menaungi makhluknya? Yang mana? Kembali Quran Sunnah, ayo kembali. 2 ulama Saudi berbeda. Saya bin Baz sama saya Utsaimin. Satunya mengatakan itu maksudnya Allah menciptakan naungan untuk ngayomi orang Islam yang 7 tadi sifatnya dari kiamat dan kepanasan. Satunya mengatakan itu bayangan Allah beneran. Jadi kita kalau ada matahari punya bayangan kan? Iya kan? Nah itu bayangannya Allah itu yang dipakai untuk berteduh nanti. Kata yang mengatakan enggak, yang bilang Allah punya bayangan beneran itu goblok. Mana bahasanya goblok. Jadi dalam akidah kembali kepada Quran dan Sunnah ada khilaf ada. Fikih apalagi. Ini sebagai pembukaan, buka wacana semua yang hadir bahwasanya kalau belajar dengan benar itu semuanya kembali kepada Quran dan Sunnah. Makanya tak bilang itu sudah final, nggak usah jadi slogan yang seolah-olah slogan kosong. Intinya cuma ayo kembali Quran dan Sunnah. Sebenarnya Ustaz yang ngajak kepada itu. Seandainya sampai ngajak kembali kepada
kepada Quran dan Sunnah, sebenarnya ayo ikut saya memahami Quran Sunnah, itu saja sebenarnya. Iya. Semuanya ngajak kembali Quran dan Sunnah. Enggak ada siapa orang Muslim yang tidak mau kembali Quran dan Sunnah. Kafir, Pak. Iya kan? Tapi kembali kepada Quran dan Sunnah menurut pemahaman besok. Oh gitu. Pemahaman Ustaz sampean. Nah mereka kapasitas memahami Quran Sunnahnya seperti apa? Baca Qurannya ada syaratnya. Mohon maaf ya. Qiraat al-Ashraf. Ini saya diskusikan dengan guru saya. Alhamdulillah saya sekarang sudah lagi ngambil qiraat sab'ah. Saya punya 4 syarat Al-Quran. Iya. Itu saya diskusikan. Jadi Ashraf Qura, 10 qura yang masyhur itu mengatakan Bismillah itu ayat pertama harus dibaca. Kalau baca surat Al-Fatihah, Bismillah harus dibaca. Kalau pakai guru sampai. Nah sekarang kadang-kadang orang imami nggak baca surat, imami baca Fatihah nggak baca Bismillah. Nah sekarang guru sampean siapa? Baca Quran ini inisiatif sendiri atau dari guru? Loh, Abu Hanifah nggak baca Bismillah. Abu Hanifah punya jalur sendiri mungkin, tapi nggak sampai ke kita. Bacaan Quran itu juga macam-macam. Ada yang Maliki Yaumiddin, ada yang Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ada yang ihdinas siratal mustaqim, pakai sok, ada yang pakai ihdinas siratal mustaqim, ada yang ihdinas siratal mustaqim. Beda jalurnya, beda cara bacanya. Guru sampean siapa? Kok bisa berani-beraninya baca riwayat hafaz dari Asim tanpa Bismillah? Gurumu sapa? Ada nggak aliyahnya, perakannya kembali ke Quran Sunnahnya, ada nggak gitu loh. Jadi kalau doktrin masyarakat kembali ke Quran dan Sunnahnya yang benar, yang menentukan sampai yang kembali ke Quran dan Sunnah itu benar siapa? Kalau ada hadis Rasul, Pak Eko jadi ustaz. Ada hadis Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ikutlah kepada Pak Eko karena cara kembali Quran Sunnahnya Pak Eko itu benar. Sam'an wa ta'atan. Hadis riwayat siapa? Bukhari, Muslim. Kalau hadis riwayat Muslim namanya Pak Eko, kadzab, itu berarti dusta. Riwayat Muslim namanya Pak Eko. Jadi nggak mungkin Pak, nggak mungkin ada perbedaan, itu tidak mungkin, dusta. Siapapun yang doktrin kalau kita kembali dengan benar pasti nggak akan berbeda. Ada buku khusus Pak, 1 jilid tebal mengumpulkan perbedaan ulama-ulama Saudi dalam bidang akidah dan fikih. Saya nggak punya fisiknya, tapi kalau mau tak kirim soft copy-nya PDF, tak kirim Pak kalau bisa bahasa Arab. Iya, kata siapa nggak ada khilaf dalam akidah? Itu ulama Saudi itu semuanya mengklaim kembali kepada Quran dan Sunnah. Semuanya mengklaim itu caranya paling benar. Tapi juga khilaf juga. Uniknya kalau yang berbeda adalah ulama-ulama Saudi, nggak apa-apa itu ulama yang berbeda. Kalau yang berbeda Imam Malik nggak boleh. Kalau berbeda Imam Syafi'i nggak boleh. Itu repotnya. Paham ya? Jadi kalau mau jelasin Al-Quran dan Sunnah dengan benar sesuai disiplin ilmunya, ya ayo uji. Mau belajar akidah, saya punya syarat sampai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, punya syarat sampai Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Saya berijazah dalam akidah Asy'ariyah. Mau belajar hadis, ayo tak tantang kalau ada waktunya. Saya punya syarat sampai Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Ibnu Hajar. Punya saya syaratnya. Punya. Kalau mau belajar ayo. Nah, tapi jangan di waktu yang sudah penuh ya. Iya. Ayo kembali ke Quran dan Sunnah, tapi bukan pemahaman khazin. Pemahaman para ulama. Kecuali perkara-perkara yang mungkin hanya ada di Indonesia, belum pernah dibahas di buku-buku, mungkin saya akan beristihad melalui kaidah para ulama, bukan kaidah saya sendiri. Ya. Aduh, mau saya minum ya. Saya ditunggu Pak, mohon doanya, mudah saya akan
kapan-kapan ya kalau ada Quran kelima kalau kaumnya Sabtu sama kita tutup dengan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Kalau ada kata-kata kurang berkenan mohon dimaafkan. Baik enggak ada yang menyinggung apa tolong dimaafkan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.